Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Syahid dengan nomor induk mahasiswa 19081061163. Selanjutnya ada Agnita Prihandini dengan nomor induk mahasiswa 19081061170. Selanjutnya ada Komariah dengan nomor induk mahasiswa 19081061173 dan saya sendiri Endarwati dengan nomor induk mahasiswa 19081061174. Di sini kami akan membahas mengenai mikroba prokariotik dan eukariotik. Selanjutnya mengenai pengertian dari mikroba. Mikroorganisme ini adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang hanya bisa diamati dengan mikroskop. Meskipun terdapat ribuan jenis makhluk hidup, jika ditinjau dari struktur selnya ternyata hanya tersusun oleh 2 jenis sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Mikroorganisme merupakan jasad hidup yang mempunyai ukuran sangat kecil. Setiap sel tunggalnya mikroorganisme memiliki kemampuan untuk melangsungkan aktivitas kehidupan, antara lain dapat mengalami pertumbuhan, menghasilkan energi, dan bereproduksi dengan sendirinya. Mikroorganisme ini memiliki fleksibilitas metabolisme yang tinggi karena mikroorganisme ini harus mempunyai kemampuan menyesuaikan diri yang besar, sehingga apabila ada interaksi yang tinggi dengan lingkungan menyebabkan terjadinya konversi zat yang tinggi pula. Akan tetapi karena ukurannya yang kecil, maka tidak ada tempat untuk menyimpan enzim-enzim yang telah dihasilkan. Dengan demikian, enzim yang tidak diperlukan tidak akan disimpan dalam bentuk persediaan. Enzim-enzim tertentu yang diperlukan untuk pengolahan bahan makanan akan diproduksi bila bahan makanan tersebut sudah ada. Mikroorganisme ini juga tidak memerlukan tempat yang besar, mudah ditumbuhkan dalam media buatan, dan tingkat perbiakannya relatif cepat. Oleh karena itu, aktivitasnya tersebut, maka setiap mikroorganisme ini memiliki peranan dalam kehidupan, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Sel merupakan satuan struktural yang fundamental dan fungsional bagi kehidupan. Bagi mikroorganisme uniseluler, sel bukan saja merupakan satuan struktural, tetapi adalah organisme itu sendiri. Sebaliknya, organisme multiseluler merupakan sel-sel yang tersusun menjadi satuan-satuan yang terpadu ke dalam sistem atau berbagai sistem yang bersama-sama membentuk organisme hidup. Berdasarkan atas struktur selnya secara garis besar, organisme dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu prokariot dan eukariot. Di antara kedua kelompok ini terdapat kelompok peralihan yang dinamakan Archaebacteria atau Archaea. Selanjutnya akan membahas mengenai jenis-jenis mikroba, reproduksi mikroba, karakteristik mikroba, serta manfaat mikroba yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis mikroba. Yang pertama yaitu prokariotik. Prokariotik ini terbagi menjadi 3, yaitu ada bakteri, archaea, dan virus. Nah, bakteri merupakan organisme yang relatif sederhana karena umumnya terdiri dari satu sel uniseluler dan tidak memiliki membran inti. Prokariot. Prokariot mencakup bakteri dan archaea. Bentuk bakteri dikelompokkan dalam batang atau pendil panjang, fokus, dan spiral. Berdasarkan sifatnya terhadap pengecatan dikenal sebagai gram positif dan gram negatif. Dinding sel bakteri sebagian besar tersusun oleh kompleks karbohidrat dan protein yang disebut dengan peptidoglykan.
Selanjutnya yaitu bakteri berdasarkan pewarna gram. Bakteri dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif, zat lipidnya akan larut. Selama pencucian dengan alkohol, pori-pori pada dinding sel akan membesar. Permeabilitas dinding sel menjadi besar sehingga zat warna yang sudah diserap mudah dilepaskan dan kuman menjadi tidak berwarna. Sedangkan pada bakteri gram positif akan mengalami denaturasi protein pada dinding selnya oleh pencucian dengan alkohol. Protein menjadi keras dan kaku, pori-pori mengecil, permeabilitas kurang sehingga kompleks ungu kristal zodium dipertahankan dan sel kuman tetap berwarna ungu. Yang kedua yaitu archaea. Archaea juga termasuk dalam sel prokariot. Archaea banyak ditemukan dalam lingkungan yang ekstrim. Archaea dikelompokkan dalam 3 grup utama yaitu metanogen yang menghasilkan gas metana, halofil ekstrim, dan termofil ekstrim. Sampai saat ini belum dikenal adanya archaea yang menyebabkan penyakit pada manusia. Archaea merupakan prokariot yang kehilangan dinding sel, namun memiliki dinding yang tersusun oleh polisakarida dan protein tanpa peptidoglikan. Namun terdapat senyawa yang mirip peptidoglikan yang disebut dengan pseudomurein. Pseudomurein mengandung N-aketiltalosaminuronic acid atau NAM. Tanpa adanya peptidoglikan ini, maka jika dilakukan pengecetan gram, archaea akan bersifat seperti gram negatif. Yang ketiga yaitu virus. Virus berbeda dengan mikroorganisme lainnya. Virus bukanlah organisme seluler. Struktur virus sangat sederhana. Partikel virus mengandung asam nukleat sebagai DNA atau RNA asam nukleat. Ini dikelilingi oleh lapisan protein. Beberapa virus memiliki lapisan tambahan berupa lipid yang disebut dengan selubung. Partikel virus disebut dengan virion. Virus menggandakan diri pada tubuh inang. Icosahedral yaitu virus poliovirus, adenovirus. Yang kedua helikal yaitu virus rabies, virus tumbuhan. Dan yang ketiga bersampul, macam-macam virus influenza. Dan yang keempat kompleks, stomatitis vesikular virus atau virus cacar. Selanjutnya yaitu mikroba eukariotik. Eukariotik terbagi menjadi 3 yaitu ada fungi, algae, protozoa. Fungi atau kapang termasuk dalam mikroorganisme eukariot, yaitu organisme yang telah memiliki membran inti. Kingdom kapang terbagi dalam organisme uniseluler dan multiseluler. Cendawan merupakan kapang multiseluler dengan ukuran badan buah yang besar, sehingga mirip tumbuhan dan dapat dilihat tanpa bantuan mikroskop. Namun demikian, cendawan bukanlah tumbuhan dan tidak melakukan proses fotosintesis. Dinding sel kapang berbeda dengan prokariot maupun tumbuhan. Dinding selnya tersusun atas kitin. Ukuran sel kapang uniseluler lebih besar daripada bakteri. Sedangkan yang multiseluler, maka kesatuan sel tersebut dikenal sebagai micelum atau hifa. Hifa ada yang bersepta, ada pula yang tidak. Kapang berkembang biak secara seksual atau aseksual. Selanjutnya ada algae. Alga merupakan mikroorganisme eukariotik yang fotosintetik. Dinding sel alga tersusun atas karbohidrat yang disebut dengan selulosa. Alga banyak terdapat di air tawar ataupun air laut, di tanah maupun berasosiasi dengan tanaman.
Alga memiliki peran penting dalam keseimbangan alam karena menghasilkan oksigen dan karbohidrat selama fotosintesis. Alga memiliki ukuran dan bentuk yang beragam, melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Alga ada yang bergerak menggunakan flagela, misalnya Fuglena. Alga memiliki organel unik, yaitu kloroplas seperti yang terdapat pada tanaman untuk fotosintesis. Dan yang ketiga yaitu protozoa. Protozoa termasuk dalam eukaryotik uniseluler. Protozoa dapat berpindah tempat karena memiliki pseudopod, flagella, atau cila. Salah satu contoh pergerakan menggunakan pseudopod atau kaki palsu adalah amuba. Protozoa lainnya memiliki flagella yang panjang atau sejumlah alat gerak lainnya yang lebih pendek yang disebut cilia. Ukuran dan bentuk protozoa sangat bervariasi dan banyak yang bersifat parasit atau memperoleh nutrinya dari organisme inang. Protozoa dapat berkembang biak secara seksual atau aseksual. Protozoa banyak menyebabkan penyakit pada manusia ataupun binatang, sehingga protozoa banyak dipelajari dalam parasitologi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Agnita Prihandini. Baik, perkenalkan saya Agnita Prihandini sebagai pemateri ketiga yang akan membahas mengenai karakteristik mikroba dan juga peranan mikroba. Next, PPT-nya. Adapun karakteristik dari mikroba ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, jika dilihat secara morfologi, mikroba ini pada umumnya memiliki ukuran yang sangat kecil. Nah, ukurannya ini ditetapkan dalam mikrometer. Oleh sebab ukurannya kecil, diproses untuk menyaksikan mikroba tersebut. Nah, mikroskop yang dipakai tergantung pada ketelitian yang diharapkan oleh peneliti. Selanjutnya, jika dilihat dalam hal biakan, mikroba, zat hara yang dibutuhkan oleh masing-masing mikroorganisme ini berbeda-beda. Terdapat mikroorganisme yang melulu dapat hidup dan tumbuh bila diserahkan zat hara yang perumahan yang memiliki serum dan darah. Nah, sebaliknya terdapat pula yang bakteri yang memerlukan bahan anorganik saja atau bahan organik seperti asam amino, karbohidrat, purin, pirimidin, vitamin, dan koenzim. Ya. Kemudian apabila dilihat secara kimiawi, sel mikroba ini terdiri dari sekian banyak bahan kimia. Nah, bila sel mikroba diberi perlakuan kimiawi, maka sel ini menunjukkan susunan kimiawi yang spesifik. Selanjutnya, kemudian apabila dilihat secara metabolisme, proses kehidupan dalam sel adalah suatu rentetan reaksi kimiawi yang dinamakan dengan metabolisme. Dan berbagai macam reaksi yang terjadi di dalam metabolisme ini dapat dipakai untuk merincikan suatu mikroorganisme. Selanjutnya, kemudian dalam hal antigenik, bila mikroorganisme ini masuk ke dalam tubuh, maka akan terbentuk antibodi yang mengikat antigen. Nah, antigen ini merupakan suatu bahan kimia tertentu dari sel mikroba. Kemudian secara genetik, mikroorganisme juga mempunyai bagian yang konstan dan spesifik untuk mikroorganisme tersebut sampai dapat dipakai untuk mencirikan mikroorganisme. Mikroba ini dapat memunculkan penyakit dan kemampuannya untuk memunculkan suatu penyakit tersebut adalah disebut sebagai ciri khas mikroorganisme tersebut. Nah, selanjutnya yaitu reproduksi mikroba. Yang pertama yaitu bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri secara biner atau langsung.
Pada lingkungan yang baik, bakteri dapat membelah diri setiap 20 menit sekali. Pembuahan seksual tidak dijumpai pada bakteri, tetapi terjadi pemindahan bakteri genetik dari satu bakteri ke bakteri lain tanpa menghasilkan zigot. Peristiwa ini disebut dengan paraseksual. Ada 3 perkembangan di sel bakteri satu ke sel bakteri yang lainnya. Yang kedua yaitu konjugasi atau bergabungnya dua Untuk proses transformasi, transduksi, dan konjugasi dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Lanjut, Om. Selanjutnya yaitu bakteri umumnya berkembang biak secara vegetatif atau aseksual dengan membelah diri atau pembelahan biner. Setelah selesai pembelahan, sel-sel anakan dapat tetap bergandengan satu sama lain. Dengan demikian membentuk koloni bakteri. Koloni mempunyai bentuk yang berbeda-beda dan bentuk koloni itu dapat dijadikan salah satu tanda pengenal jenis bakteri yang bersangkutan. Ada koloni yang terdiri dari sepasang sel seperti yang terdapat pada marga Diplococcus. Ada yang berbentuk kubus terdiri dari 8 sel yaitu pada marga Sarcina, dan ada yang berbentuk rantai pada marga Streptococcus. Ada juga yang seperti setandan buah anggur, yaitu pada marga Staphylococcus. Selanjutnya, Om. Untuk proses perkembangbiakan aseksual bakteri bisa dilihat pada gambar berikut ini. Lanjut, Om. Yang selanjutnya yaitu virus. Untuk perkembangbiakan virus memerlukan tempat atau lingkungan yang hidup. Oleh karena itu, virus menginfeksi sel bakteri, sel hewan, atau sel tumbuhan untuk bereproduksi. Ada dua macam virus menginfeksi bakteri, yaitu secara litik dan lisogenik. Pada infeksi secara litik, virus akan menghasilkan sel induk. Setelah berhasil menghasilkan sel induk, virus akan melakukan reproduksi. Sedangkan pada infeksi secara lisogenik, virus tidak akan menghasilkan sel bakteri, tetapi virus berintegrasi dengan DNA bakteri tersebut. Sehingga jika bakteri membelah atau berkembang, biak virus pun ikut berkembang dan membelah diri. Pada prinsipnya, cara perkembangbiakan virus pada hewan maupun pada tumbuhan mirip dengan berlangsungnya pada bakteriofag, yaitu melalui fase adsorpsi, sintesis, dan lisis. Lanjut, Om. Proses perkembangbiakan bakteri secara lisis maupun lisogenik dapat dilihat pada gambar berikut ini. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu fungi. Jamur uniseluler berkembang biak dengan cara seksual dan dengan cara aseksual. Pada perkembangbiakannya yang secara seksual, jamur membentuk tunas. Sedangkan secara aseksual, jamur membentuk spora ascus. Jamur multiseluler berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu dengan cara memutuskan benang hifa, fragmentasi, membentuk spora aseksual, yaitu zoospora, endospora, dan conidia. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual melalui peleburan antara inti jantan dan inti betina, sehingga terbentuk spora ascus atau spora basidium. Lanjut, Om. Oh, udah ya. Zoospora atau spora kembara adalah spora yang dapat bergerak di dalam air dengan menggunakan flagella. Jadi jamur penghasil zoospora biasanya hidup di lingkungan yang lembab dan berair. Endospora adalah spora yang dihasilkan oleh sel dan spora yang tetap tinggal dalam sel tersebut, sehingga kondisi memungkinkan untuk tumbuh. Spora ascus atau ascospora adalah spora yang dihasilkan melalui proses perkawinan jamur ascomycota.
Ascospora terdapat dalam ascus, biasanya berjumlah 8 spora. Spora dari perkawinan kelompok jamur, Basidiomycota dan Basidiospora. Basidiospora terdapat di dalam basidium dan biasanya berjumlah 4 spora. Conidia adalah spora yang dihasilkan dengan jalan membentuk sekat melintang pada ujung hipa atau dengan diferensiasi sehingga berbentuk banyak conidia. Jika telah masuk conidia paling ujung padat melepaskan diri. Proses perkembangbiakan pada jamur Zygomycota. Lanjut Om. Berikut ini merupakan proses perkembangbiakan jamur secara seksual dan aseksual. Lanjut Om. Untuk selanjutnya yaitu proses perkembangbiakan alga. Proses perkembangbiakan alga sama dengan proses perkembangbiakan mikroorganisme yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu secara seksual dan aseksual. Secara aseksual yaitu dengan cara membelah diri, sedangkan secara seksual yaitu dengan peleburan inti sel. Lanjut Om. Selanjutnya yaitu protozoa. Proses perkembangbiakan protozoa juga terjadi secara aseksual dan seksual. Untuk proses perkembangbiakan secara aseksual yaitu proses pembelahan diri melalui beberapa proses. Sedangkan untuk proses perkembangbiakan secara seksual yaitu melalui proses sigami. Lanjut. Berikut merupakan contoh perkembangbiakan atau fase perkembangbiakan protozoa secara seksual. Yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Agnita. Baik, yang terakhir yaitu mengenai peranan dari mikroba, di mana menurut Hayun 2019 disebutkan bahwasanya peranan dari mikroba ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang menimbulkan peran positif dan ada yang menimbulkan peran negatif. Untuk peran yang positif, mikroorganisme ini dapat ditandai dengan fungsinya yaitu membantu jalannya fermentasi apabila suatu makanan hendak diubah menjadi bentuk asam. Baik, pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai manfaat atau peranan dari mikroba, di mana menurut Hayun 2019 menyatakan bahwasanya peranan atau manfaat dari mikroba ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang menimbulkan peran negatif dan ada yang menimbulkan peran positif. Untuk peran positif, mikroorganisme ini ditunjukkan dengan fungsinya yang dapat membantu jalannya fermentasi apabila suatu makanan hendak diubah menjadi bentuk asam laktat atau bentuk lain, misalnya yaitu dalam pembuatan tempe. Nah, mikroorganisme ini ada yang bisa membantu menjaga kenikmatan makanan tersebut juga. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai dampak atau peran negatif dari mikroorganisme, di mana mikroorganisme yang berbahaya dan bersifat parasit akan membuat penyakit menyerang tubuh kita yang tidak tahan dengan bakteri tertentu. Misalnya yaitu cacing kremi, kemudian Baik, cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.